Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi bersama saya Abdi Iswahyudi Yasril, di mana kali ini video tutorial kita adalah bagaimana cara pengolahan data atau analisa univariat dari data berkelompok. Pada minggu sebelumnya atau video sebelumnya, bahwasanya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengolah data analisa univariat menggunakan data berupa nilai atau angka, itu melihat dari rata-rata pada saat video tentang transform atau compute variable ya. Maka dari itu, untuk video kali ini kita akan mengelompokkan data yang sudah kita praktekkan pada video sebelumnya menjadi data berkelompok. Maka dari itu, sebelum kita menuju pada aplikasi SPSS, kita harus kenal dulu nih apa saja macam-macam dari skala data atau skala pengukuran. Baik, yang pertama bisa dilihat dari sini bahwasanya skala data itu bertujuan untuk mendiskriminasi atau membedakan sifat yang hendak diukur, baik itu secara kuali ataupun kuanti. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya skala data itu ada 4. Yang pertama adalah nominal, kemudian ada ordinal, setelah itu ada interval, dan ada rasio ya. Untuk interval dan rasio itu merupakan suatu data yang hanya berupa angka saja ya, menunjukkan jumlah seperti umur, berat badan dan sebagainya. Sedangkan untuk interval yaitu data yang mempunyai jarak atau range, seperti kelompok umur mungkin bisa dibilang 5-10 tahun, 10-20 tahun dan sebagainya. Namun jika dalam bentuk angka tunggal, dia bisa berubah menjadi data rasio. Kemudian ada 2 data berkelompok yang sering diperdebatkan oleh kita ya, baik itu mahasiswa ataupun dosen sekalipun. Jadi kita akan luruskan nih, apa sih yang sebenarnya data kelompok dari nominal atau ordinal, apa sih bedanya? Oke, yang pertama kita akan lihat nominal. Nominal itu sifatnya hanya sekedar membedakan, contohnya jenis kelamin, ras, warna, kemudian ada agama misalnya. Artinya apa? Nominal ini dia tidak mempunyai nilai dan kedudukannya sama gitu. Jadi bukan berarti 2 kelompok itu nominal, tidak. Tergantung, kalau dia tidak ada nilai, berarti dia masuk ke dalam nominal. Contoh, agama, Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Kemudian ada warna, saya menyukai warna biru misalnya, kemudian teman saya menyukai warna merah, belum tentu dia menyukai warna biru. Artinya apa? Kedudukan warna itu sama. Kemudian, nominal ini bisa dikategorikan di dalam definisi operasional jika kuesioner kita itu hanya 1 pertanyaan saja. Contoh tentang diare, pertanyaannya seperti ini: apakah anak ibu mengalami buang air besar selama 3 hari berturut-turut? Jawabannya cuma 1, ya atau tidak. Ada pilihannya cuma itu saja. Jadi hanya berupa 1 pertanyaan, tidak lebih. Jadi itu masuk ke kategori nominal. Kemudian ordinal. Ordinal ini kebalikan dari nominal, yaitu jika ia mempunyai nilai dan mempunyai rank atau mempunyai golongan atau mempunyai pangkat. Jadi artinya apa? Kedudukannya itu tidak sama. Jadi contohnya pendidikan SD, SMP, SMA misalnya. Kemudian ada pangkat dari angkatan, contohnya polisi, inspektur jenderal, kemudian ada mayor, kemudian ada kapten. Jadi jelas tingkatannya. Jadi perbedaannya adalah inti dari ordinal ini bahwasanya kuesionernya pasti pertanyaannya lebih dari 1 atau 2, bisa menghasilkan skor, sehingga menghasilkan suatu jumlah atau skor ya. Maka dari itu sangatlah penting kita mengenali perbedaan ini, sehingga pada saat kita penelitian kita tidak salah menjadikan suatu skala data. Jadi intinya adalah nominal itu tidak ada nilai dan kedudukannya sama, sedangkan ordinal punya nilai dan kedudukannya tidak sama ya. Jadi jelas ada tingkatannya. Contoh, pengetahuan itu dikatakan rendah jika 75%
nilainya. Berarti sudah ada nilai 75, berarti otomatis masuk ke ordinal. Seperti itu. Mungkin itu saja ya dasar dari skala data. Semoga teman-teman sudah tahu bagaimana cara membedakannya. Untuk itu kita sekarang lanjut kepada pengelompokan data ya. Kita ambil di sini data ya yang sudah kita jumlahkan kemarin. Kita lakukan penjumlahan menggunakan compute variable. Mungkin kita review dulu langkahnya seperti apa ya. Langkahnya seperti apa. Untuk menjumlahkan adalah transform compute variable. Kemudian teman-teman buat di judulnya di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian masukkan per pertanyaan masing-masing ke dalam numeric expression. Lalu di OK dan dihasilkan seperti ini. Kemudian ini kita hapus dulu. Oke. Kemudian bagaimana caranya supaya kita mengelompokkan suatu data angka menjadi data berkelompok yang awalnya numerik menjadi kategorik? Yaitu langkah yang pertama adalah kita harus tahu dulu 3 item, yaitu min, median, modus. Bagaimana langkahnya untuk mencari itu? Ambil analyze, descriptive statistic, kemudian frekuensi ya. Kemudian teman-teman masukkan nilai skor yang sudah diolah dalam compute variable. Ada skor pelayanan, kemudian ada skor mutu. Setelah itu teman-teman ambil statistik, kemudian ambil min, median, modus. Ambil min, median, modus. Setelah itu ditekan continue, lalu OK. Maka muncul hasilnya seperti ini dalam outputnya. Baik, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya di skor pelayanan rata-rata itu 37, skor mutu 18, mediannya 36, skor mutunya 19, kemudian modusnya 29 dan mutunya 16. Di sini datanya berupa heterogen, tidak homogen. Ingat, kuncinya adalah kalau data kita homogen, artinya kalau minnya 37, berarti mediannya 37, modusnya 37, berarti dasar kita untuk membuat data berkelompok yaitu dengan skor rata-rata atau min. Namun apabila berbeda seperti ini, salah satu saja berbeda antara 3 ini, misalnya di sini sudah 37, kemudian 36, maka dasar rata-rata atau dasar nilai kita untuk mengelompokkan suatu data adalah nilai median. Jadi kalau dia datanya sama, ketiga-tiganya sama, berarti menggunakan nilai min. Berarti 18, 18, 18 berarti min dasarnya untuk mengelompokkan data. Jika berbeda satu saja, berarti dipakai adalah nilai median. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang saya paparkan ini. Maka dari itu kita ungkap pertama dari pelayanan. Kita ingin membuat suatu kelompok data yaitu 0 itu buruk, 1 itu baik. Maka dari itu kita harus pergi ke transform, lakukan record into different. Jadi kita ambil nilai skor pelayanan, lalu kita buat suatu variabel baru, judulnya mungkin bisa di kategori pelayanan atau pelayanan saja. Kemudian kita change ya, kita change. Label ini boleh dibuat boleh tidak. Jadi kalau teman-teman ingin membuat, silahkan dibuat aja kategori pelayanan secara kalimat biasa. Kemudian ambil all and new value. Di sini ada tertulis 3 ya, ada rank jika ada interval, kemudian ada low yaitu nilai rendah, kemudian nilai tertinggi. Artinya apa? Dari rata-rata tadi, berarti di bawah rata-rata kita buatkan nilainya di sini. Di atas rata-rata atau besar sama rata-rata dibuatkan di sini. Tadi nilai median, karena datanya heterogen, kita menggunakan dasar untuk mengelompokkan adalah nilai median, yaitu 36,5. Maka dari itu mungkin kita bisa membuat nilai low-nya adalah 35 di bawah dari nilai median tadi.
Ada yang buat juga, yang penting kalau 36,5 berarti 36,1 mungkin bisa dibuat juga di situ, atau 36, atau 36 juga boleh ya, karena 36,5 nya itu masuk ke dalam kategori yang bagus. Atau kita agar lebih gampang, mungkin di bawah 36,5 lebih cocoknya 36. Jadi di sini kita buat 36, diberi sini skornya 0, codingnya 0, add ya. Kemudian ambil height berarti 36,5 ya, yang sama dengan nilai median itu nilainya 1. Kita add, lalu continue, lalu OK. Di sini akan muncul keterangan pelayanan execute, artinya kategori pelayanan berhasil dieksekusi atau berhasil diubah. Nah, di sini terlihat ada nilai 0, 1 sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun di sini belum ada keterangan ya. Kita lihat di sini perubahan keterangan kelompoknya. Maka dari itu teman-teman harus pergi ke variable view, kemudian ambil kategori pelayanan ya, ambil kategori pelayanan, ambil value, ambil titik 3, kemudian beri keterangan. Kita tadi ingin menggunakan 0 itu buruk, add 1 itu baik. Oke, didapatkan seperti ini. Silakan kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Gampang kan, teman-teman? Jadi akan tertera di sini bahwasanya nilai dikatakan buruk itu jika nilainya di bawah 36,5. Silakan teman-teman lihat 28 berarti buruk 35, dan baik itu adalah 37 di atas 36 ya, 36,5 tadi. Baik berarti codingan kita berhasil. Oke, kita ulangi ya dengan menggunakan skor mutu. Oke, ambil transform, kemudian record into different. Jadi data yang sudah tadi kita reset dulu, kemudian ambil data skor mutu ya, skor mutu, kita buat kategori mutu, kita change, kemudian ambil all any value. Sebelumnya kita harus cek dulu berapa sih standar dari nilai median dari mutu. Kalau tidak salah tadi 19 ya. Oke, kita ambil di sini, berarti di bawah 19 adalah 18. Kita beri kodenya 0, kemudian ambil add. Setelah itu besar sama, berarti 19 masuk kategori yang tinggi ya, atau standar. Kita ambil 1 di sini, add, kemudian continue, lalu OK. Oke, kategori mutu berhasil dieksekusi. Kita cek teman-teman di sebelah dari kategori pelayanan ya. Oke, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Oke, karena belum ada keterangan seperti kategori pelayanan, kita langsung pergi ke variable view dan ambil kategori mutu, ambil value titik 3, berikan kategorinya yaitu 0 itu buruk, 1 itu baik. Oke. Nah, tampil seperti ini. Oke. Mungkin hanya itu ya teman-teman video tutorial kali ini, yaitu mudah-mudahan dengan video ini teman-teman sudah bisa membedakan antara nominal dan ordinal, kemudian dapat membuat data yang awalnya angka menjadi data kategorik seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Silahkan teman-teman subscribe, like, dan share ya, dan jangan lupa membunyikan tombol loncengnya agar kita selalu terhubung. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan Anda ke dalam kolom komentar yang sudah kami sediakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.